Bayangkan saja ratusan orang dengan kondisi hati yang tidak nyaman, dengan emosi yang luar biasa. Ya. Berarti waktu di Polres itu oknumnya itu ada di situ. Ada di situ dan 2 kali datang dipanggil, 2 tapi kali nggak dipanggil. ngaku ya? Tidak mengaku. Nah, itu adalah joki. Iya. Itu saya akan berkunjung ke rumahnya Bang Charlie. Nah, Bang Charlie ini merupakan orang yang kemarin digeruduk oleh para ojol yang rame beberapa hari yang lalu, di mana dia dituduh melakukan chat jahat kepada driver ojol, dan ternyata terbukti di kepolisian saat mediasi yang bersangkutan tidak terbukti. Nah, dilihat dari video ini bagaimana rumah Bang Charlie didatangi banyak ojol, bahkan ini puluhan ya, kalau ratusan saya nggak berani memastikan. Nah, ini digeruduk para ojol di rumahnya Bang Charlie ini, dan Bang Charlie sendiri langsung dibawa ke mobil dan dibawa ke Polres sebelum akhirnya melakukan mediasi di sana. Nah, kita akan berkunjung ke rumahnya Bang Charlie. Bang Charlie, aduh, ini sampai apa? Digeruduk ojol kemarin, seperti apa kisahnya? Gak nyangka, kaget, aku pun bingung ini ada apa ini. Tuh, ternyata ada WA yang beredar di masyarakat, terutama katanya informasinya itu dari Facebook. Itu bukan sampean berarti? Bukan saya juga bingung. Oh, tapi saya juga bingung itu ya? Nomornya saya, tetapi yang mengetik seperti itu dan gaya bahasa tulisan seperti itu, terus terang itu bukan saya. Saya tidak pernah yang memaki-maki sampai sedemikiannya, merendahkan harga diri orang, profesi orang, tidak sama sekali. Karena kan latar belakang saya memang orang nggak punya juga, ngapain saya merendahkan orang juga, kan sama aja merendahkan diri saya, kan kayak gitu logikanya. Berarti sebelum kejadian digeruduk itu sampai berapa hari punya masalah dengan salah satu ojol itu? Enggak, sebetulnya saya pikir itu bukan permasalahan ya, karena memang wajar saja ada orderan. Saya setiap hari memang ada ngorder karena kan saya pagi harus sarapan pagi, malam saya malas keluar kecuali saya itu ngape dengan anak-anak saya. Gitu. Jadi memang selalu menggunakan jasa ojek online melalui aplikasi GoFood itu. Berarti gitu. Sebelumnya sempat pesan makanan itu? Ada pesan makanan, memang pagi ada. Jam 9:30. Diantar sama salah satu dilayani ya. Nah, jam 10 makanan itu datang dan saya makan sarapan pagi, dan saya bingung kenapa di WA yang di capture itu percakapannya jam 11. Kesalahannya titik rumah saya ini salah. Saya bingung pesanan yang mana, sementara pesanan itu sudah tiba jam 10 pagi dan WA itu jam 11. Selisih 1 jam. Saya bingung yang mana lagi ini, kok nggak habis pikir. Setelah itu saya teliti WA tersebut, ada di kolom foto profil itu ditempel logo ojol tersebut gitu. Terus ada kejanggalan lainnya lah. Yang saya pikir itu adalah pesan palsu. Pesan rekayasa oknum saja lah. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tujuannya apa, saya nggak mengerti. Berarti Bang Charlie pagi itu sempat ada masalah sama salah satu. Saya rasa itu tidak masalah ya. Sudah biasa ya. Memang biasa saja. Perbincangan yang nggak cocok, maksudnya nggak itu ya. Ordernya nggak pas atau nggak, kalau itu menunya tidak ada, biasanya di aplikasi itu menu habis. Itu biasanya keterangannya. Nah, mungkin driver itu tidak sabar untuk menunggu karena terlalu lama di restoran tersebut. Iya, mungkin. Apa itu pesennya? Saya pesan lodeh. Sayur lodeh gitu. Biasa kan lidah kampung kita ini kan nggak biasa dengan makanan-makanan yang mewah. Tuh. Berarti
lodenya datang nggak akhirnya? Lodehnya nggak ada. Oh, nggak ada. Pecelnya datang, pecelnya datang makanya akhirnya. saya makan. Berarti akhirnya sampai digeruduk lah. Itu waktu ngapain sampai digeruduk sore-sore itu menjelang siang itu? Iya, siang Waktu sekitar ngapain jam setengah 12. Iya. Di sini saja. Nongkrong di sini. Ya? Karena kan saya main handphone, saya sambil ngemil, makan buah. Saya kaget. Berapa orang? Banyak segerombolan parkir di depan sini, parkir di depan sana, banyak. Saya kaget. Terus setelah keluar itu melihat tidak kurang dari ratusan, 100 lebih lah. Apa yang mereka bilang driver awalnya itu, Bang? Ojol. Mereka kalau di sini ya, pas datang itu berjanji ini akan baik-baik saja, tidak melakukan kekerasan, tidak anarkis. Ayo kita selesaikan baik-baik di sini. Ya, mereka menanyakan apakah benar itu nomor handphone saya. Saya bilang benar. Apakah benar isinya itu? Tidak benar sama sekali. Sampai saya bersumpah dalam nama Tuhan saya, gitu. Saya berpikir bahwa apa yang tidak saya lakukan, ngapain saya mengaku, ngapain saya minta maaf kalau hal tersebut memang benar tidak saya lakukan. Kan kayak gitu. Mereka sempat mengancam, ngotot iya ngotot. Nggak mau dipukuli nggak sama ini? Ada beberapa oknum di luar yang mau mukulin, tetapi kebetulan yang hadir itu ada koordinator. Koordinatornya ojol tuh. Iya, ada koordinatornya. Jadi koordinatornya cukup bijak sekali untuk satu orang menghandle atau memimpin ratusan orang itu kan tidak mampu dengan berbagai macam karakter manusia, kan. Betul. Jadi adalah yang mau anarkis, mau hal-hal yang tidak diinginkan ada, cuman nggak cukup kan di dalam ruangan ini kan nggak cukup. Akhirnya di dalam saja gitu. Dipaksa ngaku. Dipaksa ngaku berulang-ulang. Saya tidak mau mengaku. Kenapa saya tidak mau mengaku? Karena saya tidak melakukan itu dan saya benar. Saya yang mengajak. Jadi berita yang beredar itu bukan mereka yang menggiring saya ke kantor polisi, tetapi saya yang mau. Oh, ke Polres. Iya. Sampean bukan ke Polres, kita ke kepolisian saja. Silahkan kalian memilih mau ke Polsek, mau ke Polresta atau mau ke Polda. Saya ngikut saja. Awalnya mereka ingin ke Polsek ya. Polsek. Saya pikir di Polsek itu teknologinya masih belum ya untuk meneliti apa namanya pesan-pesan yang sibernya. Iya, cybernya lah. Tidak cukup teknologinya. Jadi ya udah kita pilih di Polres. Saya kan ngikut saja. Berarti yang di dalam mobil itu mobil siapa tuh? Nggak tahu. Mobil driver ya? Iya. Saya awalnya mau pakai motor saja, silahkan saya digonceng. Maksudnya biar baliknya saya tidak merepotkan orang lain. Prinsipnya seperti itu gitu. Mereka ya gitulah karena orang banyak kan. Enggak pakai mobil saja katanya seperti itu. Ya udah. Jadi sampai sendiri sendiri memang di rumah saya sendiri. Kalau itu pas ngaku kalau orang yang itu ya takutan itu ya. Karena saya dipukul itu bisa ngaku itu ya, Pak ya. Iya, pasti. Kalau orang awam pasti. Saya berpikir bahwa orang benar itu pasti Tuhan menyertai. Ya, betul. Iya, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya tidak melakukan itu. Itu. Ya, bayangkan saja ratusan orang dengan kondisi hati yang tidak nyaman, dengan emosi yang luar biasa, ngeri gitu, ngeri lah, dengan memikirkan keadaan lingkungan ya pastinya terganggu dan ada sanksi-sanksi sosial berikutnya yang memang harus kita terima. Misalnya, orang ini seperti ini, yang konteksnya itu negatif itu kan tidak nyaman sama sekali dan harus dipulihkan kan. Berarti pas di Polres tuh kok sampai ketahuan itu sampai ceritakan atau dibantu sama teman-teman polisi mendeteksi itu? Saya serahkan handphone saya, silahkan. Di sini pun saya serahkan handphone saya. Oh gitu ya. Silahkan kalian cek sendiri gitu. Saya nggak takut ngapain saya takut. Di sana saya yang menyerahkan sendiri, silahkan dicek. Iya. Akhirnya ketahuan itu ya kalau enggak. Dibantu sama petugas cyber untuk melacak itu. Tidak terbukti dan tidak ada hal-hal demikian. Ya akhirnya mental sendiri kan.
malu sendiri, mental sendiri. Saya cuman permintaannya satu, pulihkan nama baik saya, karena kalian yang membuat saya itu jadi tidak nyaman, jadi rusak nama baik organisasi atau sanggar yang saya pimpin, anggota-anggota saya, terlebih lagi keluarga saya juga merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Kalian harus memulihkan itu, saya bilang kayak gitu. Tetapi memang tidak sesingkat itu atau tidak mudah untuk seorang koordinator mengendalikan ribuan driver ya. Bang Charlie, yang jadi pertanyaan di publik meskipun sudah ada klarifikasi segitu kan masih pertanyaannya kan kok pihak ojolnya yang minta maaf kan itu yang betul. Nah, betul. Itu bisa dijelaskan dari tadi ya maksudnya apa yang sudah penjelaskan bahwa tidak terbukti dan ada tidak oknum yang oknum ini kan ditanyakan ada orang pihak oknum siapa itu kan gitu ya. Saya berpikir bahwa oknum tersebut dan kepolisian juga mencurigai ada orangnya yang di dekat situ saja dan dia ada di situ saat itu. Gitu ya. Dicurigai, namun orang tersebut tidak mengakui. Nggak mengakui. Kenapa diarahkan ke situ? Karena satu, dia membuang kartu handphonenya, handphonenya gonta-ganti, dipaksa membuka login di akun Facebooknya, dia menggunakan nomor orang tersebut, dan saya rasa untuk apa sih tidak mengakui kesalahan itu? Toh nanti kita akan mendapatkan siksaan yang bukan manusia yang melakukannya, itu akan lebih sakit lagi gitu. Ya berarti terduga oknum tadi ada di situ tapi dia nggak mau ngaku. Tidak mau mengakui dan diberikan waktu untuk mengaku dan meminta maaf oleh teman-teman driver Gojek Palangkaraya. Bang, ini seperti apa sih yang diketahui kan meskipun sudah tahu ini bahwa kenapa kok ojolnya minta maaf kan gitu. Berarti motif atau modusnya, caranya oknum itu seperti apa dia melakukan penipuan jenis chat yang jahat itu? Dia menggunakan dua handphone yang punya aplikasi WA. Dia mengetik sendiri, dia nge-WA sendiri, dia menjawab sendiri. Setelah itu nomor WA saya itu di copy, kolom foto profil itu ditempel dengan logo Gojek, namanya itu digantinya dengan nomor tersebut, nomor saya. Akhirnya dan itu tidak perlu diedit yang sedemikian rupa. Nggak perlu Photoshop. Tidak perlu karena yang muncul adalah nomor lengkap. Tapi kalau yang benarnya ya di WA, kalau yang aslinya nomor itu tidak lengkap. Kalau kita tidak berteman, nomor itu tidak lengkap terlihat. Jadi, tapi kalau yang ada itu lengkap. Ya? Berarti itu nama diganti dengan nomor. Seperti itu. Detailnya. Tetapi kejanggalannya apakah dia itu menggunakan WA jenis lain, saya tidak tahu juga karena saya menggunakan WA yang umum saja. Nah, biasanya di ujung kanan itu ada menu telepon dan kamera, artinya itu video call. Itu video call-nya tidak ada, cuman telepon saja. Berarti waktu di Polres itu oknumnya itu ada di situ. Ada di situ dan 2 kali datang dipanggil, 2 kali dipanggil. Ngaku ya? Tidak mengaku. Nah, itu adalah joki. Joki itu tidak mempunyai akun, dia meminjam punya orang lain. Dan dua orang pemilik akun yang dipinjamnya itu memang hadir di situ. Nah, mereka juga memberikan keterangan yang mengarahkan kepada joki tersebut memiliki beberapa kasus lah ya, yang itu adalah masalah pribadinya sendiri. Berarti mereka komitmen nggak Bang si koordinator itu kalau itu mau disanksi atau apa si oknum tadi? Atau udah nggak boleh lagi narik atau gimana? Kalau sepengetahuan Mas Cang, koordinator Gojek itu memang sangat bijak sekali ya. Dia berusaha keras untuk
mencari tahu kejelasan kejadian itu gitu, sampai dia itu menghubungi kantor yang di Banjarmasin. Banjarmasin mengarahkan ke kantor pusat sampai ketemu ojol yang pertama ini gitu, driver yang pertama ini sampai ketemu sampai ketemu dan menghadirkan banyak teman-teman yang lain yang memang terkait dengan itu gitu. Dan mereka berjanji akan menyelesaikan masalah ini dan untuk tidak lagi menyebarkan berita-berita yang tidak benar dan merugikan, terutama ini saya dan keluarga lah tentunya. Ya, untuk pesan juga masyarakat jangan terlalu main hakim sendiri, itu bahaya juga itu kalau Bang Ican tiba-tiba dipukuli di sini. Kalau dipukul dan meninggal dalam keadaan benar ya pastinya baik lah ya, tidak masalah. Tetapi yang menjadi pelajaran buat mereka yang disampaikan oleh pihak kepolisian, kita tidak boleh langsung untuk bertindak seperti itu sebelum kita cross check dulu, ditelaah dulu, diselesaikan sendiri dulu. Ketika itu sudah fix betul, barulah kita menanyakan dengan baik. Kita apresiasi juga dengan koordinator. Ya, koordinator Gojek Palangkaraya itu memang luar biasa. Kita ikut emosi di sini. Dan dia pun juga kalau dipikir buat apa sih mengurus hal-hal kayak gini, nggak dapat duit kan? Betul. Jadinya dia juga agak-agak kewalahan karena sendiri untuk menghandle ratusan orang. Dan berita-berita yang tersebar bahkan ada di YouTube, saya minta mereka untuk take down itu. Dan ada juga yang satu di TikTok, dia tidak menghapus video. Dia hanya meneruskan itu karena ada video klarifikasi itu dari menu balasan. Dia membalas dengan video itu. Harusnya video itu harus dihilangkan. Soalnya belum tentu lihat yang kedua. Iya, belum tentu, dan masyarakat ini kan tidak mengerti. Gini Bang Charlie, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ini menjawab beberapa komen juga ada di. Apakah Bang Charlie merasa melakukan perkataan yang menyakiti ojol atau bagaimana sebelumnya? Menurut Bang Charlie sebagai customer, saya tidak pernah menyakiti perasaan orang lain dengan kata-kata, dengan lisan maupun sekarang dengan lisan maupun tulisan ya, artinya sebagai customer itu ya. Sebagai customer, dan saya keseringannya malah ngasih tips uang lebih kepada driver-driver itu karena mereka sudah membantu saya untuk mencari makanan, untuk mengantarkan saya atau mengantarkan barang. Itu biasanya seperti itu. Bahkan saya tidak segan-segan. Saya lihat dulu orangnya bagaimana, saya tanyakan kerjaannya apa, rumahnya di mana, gitu. Melewati itu saya bisa berdonasi. Nggak sedikit-dikit. Nggak hanya bintang aja yang mencari. Ya, saya itu kalau di bintang 5 di aplikasi itu saya bintang ya, ratingnya 5 bintang itu kan ya. Prioritas. Iya, prioritas. Saya nggak pernah cancel, nggak pernah bermasalah, dan nggak pernah juga yang ngelakuin yang aneh-aneh. Oke, siap. Terima kasih Bang Charlie. Bang ini merupakan pegiat seni di sini ya. Iya. Sanggar apa Bang? Sanggar Tunjung Nyaho. Tunjung Nyaho ini sering tampil di bundaran, di pentas apa? Dengan teman-teman yang lain juga. Dan di tag juga tuh sama mereka. Kepala dinas ini, pemilik sanggar ini, yang itu tuh kan merugikan kan? Itu merugikan. Tadi nggak dipakai lagi ya, sampai. Artinya itu akan menjadi pertimbangan catatan kuning buat mereka kan, buat teman-teman, buat masyarakat, kayak gitu. Membuat menciptakan hal buruk lah untuk image sanggar sendiri gitu. Saya punya banyak anggota, kok seperti itu ya akhlak seorang pemimpin yang tidak mencerminkan sesuatu yang bisa
dicontohi. Betul. Kan kayak gitu. Siap. Jadi minta tolong nanti Oke, kita luruskan nanti. lewat itu saya mohon maaf kepala gubernur, kepada kepala dinas pariwisata provinsi, kepala dinas pariwisata kota, UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah, wali kota Palangkaraya, karena ini adalah terkait citra baiknya sanggar, karena saya memiliki sanggar seni kan, pastinya itu akan membawa pengaruh besar untuk keberlangsungan ke depan. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Bang Oke. Jarli. Panggilannya Bang Terima kasih banyak. Icang. Barangja. Icang. Kalau di media sosial itu